Ya, oke. Ya, jadi kita lihat Excel yang ini itu kalau dibongkar ada jaraknya. Cara pembacaan jaraknya itu ada 10 kota, yaitu dari Depot ke kota 1, Depot, kota 1, kota 2, kota 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian ada Depot gini ya. Jadi nanti ini pasangan. Pasangan, ya maksudnya dari Depot ke kota 1, Depot ke kota 2. Nah, dari gambar atau dari tabel ini juga kelihatan bahwa semua kota terhubung. Kenapa 0? Ya iyalah, karena dari kota 1 ke kota 1, ya pasti 0. Kota 3 ke kota 3. Gitu. Oke. Nah, kayaknya untuk keperluan perhitungan ini, saya nggak akan ngambil banyak-banyak deh. Saya ngambil kayaknya 5 kota aja. Jadi ini sama ini saya coba hide aja ya. Jadi warna putih deh. Salah ininya maksudnya. Nah, gitu. Ada sih sebenarnya ini tuh kan, tapi nggak diliatin gitu. Oke. Ya. Nah, jadi gambarnya sih kurang lebih dia itu kota ini Depot. Depot itu belum tentu yang pertama ya. Depot, kemudian ini adalah kota 1, kota 2, kota 3, dan kota 4. Nah, gitu. Dan ini masing-masing terhubung juga gitu. Ya, pokoknya diasumsikan seperti itu ya. Jadi masing-masing ini harusnya punya 4 ya, 4 tangan. 4 tangan, 4 tangan, 4 tangan, 4 tangan ya. Jadi kayak gini keadaannya. Jadi Depot ke kota 1 itu panjangnya 3,91 gitu. Ini saya nggak mau nyebutin kilometer, entahlah pokoknya mah nanti aja deh. Gitu. Nah, gini ya, saya hapus lagi. Oke, kemudian kita balik lagi ke slide. Nah ini ya, ini nggak semua ya. Oke, inverse-nya nanti kita akan cari. Kemudian, nah ini ditentukanlah angka ketetapan. Nilai beta ini adalah nilai sebarang, bebas, sebar HWG. Mau 50 kek, mau 20 kek, bebas, mau berapapun. Ini untuk pemangkatan nilai inverse. Kemudian ada Q0 atau RO 0,9, ini juga nilai temporary random. Oke. Kalau ini random teh ya bukan temporary ya. Pengertian temporary itu kan apa? Sementara ya. Sementara. Nah, kenapa bisa sementara? Oke, nanti kita lihat. Nilai sementara, tapi nanti dia apa? Ya random lah gitu. Yang digunakan untuk penentuan dari pemilihan temporary atau probabilitas untuk menentukan nilai maksimum. Sama feromon awal. Nah, inilah feromonnya. Jadi tadi yang saya udah gambarin dan saya hapus, itu kan ada jalur-jalurnya tadi ya. Nah, diasumsikan belum ada sama sekali semut yang lewat ke sana. Nah, berarti kan belum ada feromon kan? Nah, betul ya. Nah, cuman lebih baik kita nggak set nilainya menjadi 0 teuing gitu ya, nggak kayak gitu. Oke, cus. Ya. Nilainya nggak 0 teuing, tapi memang mendekati 0. Oke, misalkan saya setnya adalah 0,0001. Nah, gitu. Anda pakai 0,0-nya 4 kali, boleh, boleh. Asalkan dia mendekati 0, tapi bukan 0. Nah, ini kemudian akan kita asumsikan bahwa semua jalur itu belum ada feromon. Gitu ya. Oke. Oke, ini nanti kota yang disinggahi. Kemudian, nah ini dia. Oke. Nah, jadi di Excel ini itu ada jarak plus inverse. Ya udah, inverse-nya sekalian kita tentukan. Ini enggak jadi. Oke. Oke, inverse-nya adalah mana? Nah, ini dia. Inverse-nya adalah 1 per jarak. Artinya, kalau kita mau menentukan inverse dari ini nih, dari Depot ke kota 1, berarti kita harus 1 per jaraknya. Nah, gitu.
Oke, biar ini ya gini aja deh. Ini. Nah, tapi kan ini kena div ya. Karena pembagian dengan 0 nggak boleh. Ya udah, berarti saya coba kembangin si rumusnya menjadi if is error. Kalau dia error dari 1 per ini, nah ini, maka saya akan tulis 0. Kalau enggak ya udah 1 per ini. Nah, itu dia. Cus. Wah, ini 0 juga ya? Masa 0 sih? Ini harusnya enggak 0. 4 ke 1, oh ini ya, 1 ke 4. Segini ya. Nah, ini dia. Gitu. Ya, oke. Kita udah punya jarak, kita juga udah punya inverse, dan kita udah punya feromonnya. Nah, sekarang ini udah aman. Nanti kita akan menentukan pengolahannya, ya pengolahannya itu nilai-nilai dan rumusan matematikanya itu di sini gitu. Oke. Nah, tadi diminta untuk menentukan nilai beta. Nah, ini dia. Adalah nilai sembarang yang digunakan untuk pemangkatan inverse. Oke, 2. Oke, ya ini bebas sih, mau berapapun gitu. Anda mau benar-benar random pun ya mangga lah. Dari 2 sampai misalkan 50 gitu. Nah, gitu. 3 dapat rame. Nah, 42 lah biar rame. Nah, tuh, saya kunci. Kemudian nilai Q0, nilai rho. Nilai, aduh, ya rho lah. Atau Q0 ya sebutnya. Ini jangan rho ting lah. Soalnya rho tuh gini banget ya. Nah, gitu. 0,9. Nah, ini. Dan kemudian kita akan menentukan, ini benar-benar temporary juga angkanya. Anda boleh set dia menjadi random. Nah, gitu. Ini boleh kayak gini. Boleh juga digedein gitu. Nggak masalah. Nah, segitulah ya. Oke, saya kunci lagi nilainya. Oke, jadi semua bahan udah siap. Nilai betanya udah siap. Nilai rho-nya atau Q0-nya udah siap. Feromonnya juga udah siap. Oke, nah kemudian kita tentukan titik awalnya. Nah, jadi kita udah masuk sekarang ke perhitungan. Pada kota yang disinggahi tentukan, ini nantilah. Jadi kesini dulu nih. Jadi kita rendam kotanya dulu. Nah, baru nanti ketentukan ini. Nah, nanti di kota yang disinggahi itu tentukan nilai Q rem-nya. Oke. Ini juga nggak semua ya, berarti ya. Ini nggak masuk nih. Saya geser aja. Ya, saya delete aja dah. Oke. Depot. Ini belum tentu depot ya. Belum tentu depot juga. Ya. Oke, kita akan random apakah depot atau kota 1, kota 2, kota 3, atau kota 4. Jadi bahannya ini 1, 2, 3, 4. Random kalau gini tuh gimana sih? Random ini tuh. Gini aja deh. Ini random paling simpelnya banget. Eh, 0,4, 0,6, 0,8. Ya, pokoknya malah gitu dah, random ya pokoknya mah. Ya, ini nilai random. Ini hasil. Nah, ini dia. Ini dilakukan untuk kota pertama doang loh ya. Enggak yang lain. If nilai randomnya lebih dari ini, maka nanti yang ketulisnya 4. Kalau enggak, dia lebih dari ini, maka yang ketulisnya 3. Kalau enggak, if ini lebih dari ini, tulisnya 2. Ya, kalau dia lebih dari ini, tulisnya 1. Kalau enggak, dia depot. Nah, itu dia. Oke. Ini kita random. Terus sekali aja deh. Gitu. Oke. Jadi ini adalah kota pertama yang disinggahi dia. 1. Gitu. Oke. Jadi dari sisi ini Anda tentukan kotanya mana dulu yang ke
ke random. Oke, berarti sisanya ada depot, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Gitu. Oke, sesuai dengan ini ya. Nah, depot 1, 2, 3, 4. Nah, gitu. Oke. Nah, alhamdulillah. Yes, ini mah ini ya. Oke, nah di temporary kita akan melakukan perhitungan ini. Oh, ini nanti ya, nanti di random. Enggak deh, random sekarang deh. Nah, ini tuh untuk menentukan yang sebelah sini. Nah, ini sekali aja ya. F2 langsung cus. Nah, ini dia. Saya kunci. Nah, ini sih cuman ini aja ya, cuman tambahan doang. Ini mah additional doang. Bahwa dia akan ngecek apakah Q kurang dari sama dengan Q0 gitu. Tapi kalau ini lebih gitu ya, nanti dia false sendiri gitu. Oke. Nah, ini kemudian hasilnya true. Nah, udah beres ya. Dapat Q-nya adalah 0,016. 0,0116. Nah, ini kita akan tentukan. Jadi nilai ini nantinya true atau false yang ini dia akan menentukan apakah yang dipakainya adalah temporary atau yang dipakainya adalah probabilitas. Nah, ini tuh yang mana? Temporary probabilitasnya. Apakah yang ini atau yang ini gitu aja. Simple. Oke. Nah, berarti true ya? True. Nah, saya pakainya adalah temporary. Nah, yang ini berarti. Nah, oke. Nah, yang dicarinya apa? Yang dicarinya adalah feromon dari dari 1 ke depot, dari 1 atau boleh kan dibilangnya dari depot ke 1 kan, sama aja kan. Depot ke 1 dikali dengan inverse dari depot ke 1. Nah, dipangkatin aja beta. Gitu ya. Ini sama kok. Jadi ini kita akan sekali ngelakuin rumus dan kita akan ngejebretin hasilnya ke sono gitu. Oke. Nah, dari depot berarti feromonnya ini memang Anda boleh bacanya dari 1 ke depot ya, tapi kalau untuk perhitungan kayaknya lebih enak depot ke 1 gitu. Soalnya kan ini apa ya, ya enaknya gini kan trayat gitu. Tapi ya hati-hati aja deh, nanti dilihat-lihat. Oke, depot ke 1 atau 1 ke depot. Nah, 1 ke depot, 1 ke 2. Aduh, kayaknya rada repot. 1 ke depot. Ini nggak mungkin ya. Bentar. Saya set dulu deh. Nah, itu dia. Ya udahlah, pokoknya 1 ke depot aja deh. 1 ke depot. Nah, ini dia. Cus. Gitu kan? Dikali inverse-nya. Inverse dari 1 ke depot. Nah, ini dia. Ini, tapi nanti dipangkatin. Dipangkatin. Ini ya, dipangkatin nilai betanya. Cus. 42. Enter. Nah, ini dia. Dapat. Nah, saya nggak berani. Ternyata yang keduanya. Ini soalnya kalau digeser ke kanan, berarti dia ikut ngegeser kan dari sini. Ketemunya justru jadinya 0 gitu. Ya, kayaknya lebih enak mulainya dari sini deh kalau untuk ngegeser. Feromon 1 ke 2 dikali inverse-nya ya. Kemudian nanti dipangkatin, saya pangkatin dulu deh, power. Sama dengan ini dikali power. Nah, ini dia. Ini, koma, betanya. Saya tutup. Saya F4. Iya. Nah, ini dia. Nah, gitu. Oke, jadi sengaja nggak saya langsung dari sini ternyata ya, karena dia nanti ketemu ini nih, bentrok di sini nih. Ya 1 ke depot aman gitu ya ini gitu. Tapi ketika kedua, nah ini kan bukan 2, bukan 3, tapi kedua mulainya dari sini. Oke. Ya wes, udah kayak gini beres, kemudian nanti Anda tentukan nilai maksimumnya. Maksimum dari ini. Nah, ini dia. Oke, saya nggak usah. Tadi sih pakai conditional formatting ya, karena ada 10 ini, jadi ya udah biar gampang pakai itu aja. Ternyata ini gampang kok ngelihatnya. Dari sini tuh yang ini kan. Nah, artinya gini,
ketika yang ditentukannya, ketika sudah ditentukannya bahwa maksimumnya itu adalah yang ini, maka picker atau nggak enaknya picker teh juga namanya agent. Nah, kalau di AI kan biasanya agent ya. Agent berpindah dari satu ke depot. Nah, ternyata ke sini pindahnya. Gitu. Oke. Ya ini udah dapet sih hasilnya. Bentar ya, kopi lah. Oke, nah yang kita lakukan untuk yang posisi ini adalah untuk menentukan ini doang. Kota mana yang akan dituju, gitu aja. Kalau ini tuh beres. Oke, ketahuan ya. Jadi dari kota 1 ke depot sekarang jalannya. Oke, jadi bayangkan kota 1 tempat kota pertamanya si semut, ternyata dia jalannya bukan ke kota 2, 3, 4, tapi dia ke kota depot. Gitu. Kesinilah dia sekarang perginya. Nah, sini. Oke. Nah, tapi gini kan, maksudnya kalau ngobrolin tentang semut, dia berjalan, dia kan mengeluarkan feromon. Nah, tadi yang kita udah lakukan ini hanya untuk menentukan kotanya doang. Kita belum memperbarui feromonnya. Kenapa diperbarui feromonnya? Ya kan emang gitu semut mah. Kalau dia jalan dari sini ke sana, nyampe nih ya, udah nyampe di kota 1, di kota depot, berarti kan jalur 1 ke depot tuh udah ada feromon kan? Feromonnya udah bukan 0,0001 lagi gitu intinya. Jadi dia itu sekarang memperbarui. Nah, perbaruannya adalah kayak gini. Perbaruan feromon lokal. Oke, agent telah berpindah ke tempat selanjutnya. Aduh, kumaha itu kalimatnya. Ya, ke sini ya, ke depot. Nah, itu. Cus, dah. Nah, silakan hitung panjang turnya berapa. Panjang tur mah nggak usah bingung-bingung, dia itu adalah jarak dari 1 ke depot gitu. Ya udah. Ini kan bukan ini ya, ini mah inverse, hati-hati. Nah, itu dia. Cus, dah beres. Lokasinya ada berapa? Ada 5. Oke, 5 ya. Nah, sekarang ini ditentukanlah P, parameter nilai dari 0. Nah, oh ya, P mah berarti ini ya. Nah, ini dia. Ini tuh didapat dari 1 min B2 Q0. Jadi P itu adalah 1 min Q0. Nah, ini sekarang saya minta P. P-nya ini. Oke. Nah, ini nggak ke film tadi ya. Ya, sama nanti kita tentukan nilai P. Nilai P itu adalah ya 1 dikurangi Q0. Q0 kan tadi random. Gitu. Oke. Oke, ini kita akan cari berapa nilainya dari sini. Nah, ini dia. Ini kayaknya saya rombak dulu deh. Ini gitu ya. Sampai dengan cus. Ya, ini adalah 1 ke depot cus. Nah, gitu deh. Juga sama deh. Nah, gitu ya. Ini berarti dari 1 ke depot. Nah, gitu. Oke, sip. Nah, ini udah dienakin lah. 1 ke depot. Nah, deltanya itu adalah ini. Hati-hati. Delta kan ini lambang delta ya. No, delta. Delta feromon dari depot, 1 ke depot. 1 dibagi L, NM. Nah, ini dikali ini. Langsung aja ya. 1 dibagi panjang turnya dikali lokasinya. Tuh, gitu. Nah, ini yang jadi yang jadi artisnya lah. Ini yang kita cari sekarang. Feromon terbaru itu adalah ini nih, yang kedua ini. Jadi
Feromon terbaru, ya feromon lagi ya, masih feromon. Tapi dia nanti akan nge-assign nilai dari 1 min row atau 1 min ya, 1 min row dikali ini gitu. Kalau mau dibagi-bagi ya biar enak perhitungannya, saya sih biasanya gini aja, depan, belakang. Depan itu yang bagian ini ya, dari 1 min P sampai sebelum tanda plus. 1 min P. Nah, dikali feromonnya. Oke, nah ini saya coba ini dulu. Hati-hati, saya annotate dulu ya. Hati-hati bahwa ini adalah proses yang iteratif. Biasanya kalau proses yang iteratif itu, dia akan meninggalkan nilai-nilai yang diperbarui. Nah, di sini udah kelihatan. Proses yang iteratif itu nanti dibatasi sampai sini nih, sampai garis yang hitam ini. Nah, ini nilai yang diperbaruinya. Ini masih feromon ya. Ini juga masih feromon. Nah, gitu. Oke, jadi feromon ini kan ya kan kalau ngoding kan gitu ya. X sama dengan X plus 2. Ya, X yang di atas adalah 0 gitu kan. Nah, berarti dia ngesain ke situ kan. Berarti ini tuh adalah X sama dengan 0 ditambah 2 sama dengan 2 gitu. Nah, kalau kita execute lagi pakai fungsi yang ini gitu, berarti kan X ini kan yang diisikan nilainya. Ini mah tetap aja gitu. Sama dengan 2 ditambah 2. Gitu ya, itu assign nilai. Oke, nah ini juga sama, berarti feromon nih yang di-assign. Oke, belakangnya adalah row. Row-nya berarti ini. Dikali delta feromon. Tadi udah dihitung. Nah ini delta feromon. Cus. Enter. Udah beres. Tinggal feromon barunya. Feromon baru itu adalah tadi depan ditambah belakangnya. Kumaha itu. Nah, dua-dua ya. Nah, gitu. Oke. Oke, seperti itu. Gede banget ya. Ya udahlah, emang kayak gini meren adanya ya. Nah, dari sini saya bisa simpulkan. Oke, jadi untuk iterasi yang pertama ini, kesimpulannya adalah agent akan bergerak dari enak diginin aja deh, sama dengan lagi males banget, dari mana, dari 1 menuju kota ini gitu ya, tutup ya kayak gini ya, depot. Kemudian nanti feromon diperbaruinya adalah ini. Nah itu dia, terus beres. Aduh, kayaknya nggak gede-gede deh. Round ini koma 4. Nah gitu ya, 7,258 ya, pokoknya ini gitu lah. Oke, nah ini adalah proses iteratif yang pertama. Oke. Nah, nextnya gimana? Apa yang dilakukan sekarang ini? Pertama, kita ubah nih nilai ini. Bukan ubah deh, kita perbarui nih. Feromon setelah iterasi 1. Nah, ginilah. Feromon setelah iterasi 1. Oke, saya kopikan dulu. Cus. Nah, kemudian saya ubah nilainya karena kan diupdate nilainya 0,72. Oke, ini adalah dari 1 ke depot. Nah, jadi gini. Yang di sini 1 ke depot. Nah, itu. Nah, gitu. Nah, gitu. Oke, siap. Sekalian. Oke. Nah, jadi feromon setelah dia sampai di kota pertama itu adalah ini. Array-nya. Gitu. Oke. Aman ya? Oke, saya kopikan semuanya. Masuk ke aduh, tak film ya. Nah, ini enggak ya. Oke, saya ambil lagi, saya kopikan lagi ya. Saya kopikan lagi ini. Kemudian yang terpenting adalah ini saya hapus dulu. Ini saya hapus juga nih. Cus ya. Ini juga saya hapus. Nah, kita mulai lagi dari awal. Nah, jadi
untuk kota yang sekarang sudah disinggahi, ini adalah kota depot kan, gitu ya. Nah, berarti saya tinggal tulis aja gini sih. Ini depot, ini 1 gitu. Nah, tapi 1 ini udah hitam. Nah, kenapa 1 udah hitam? Karena 1 kita hindari untuk terpilih gitu. Oke, ngerti ya? Karena kan kalau ini 1 nggak dihitamkan oleh kita, artinya nggak diblok gitu ya, nggak diblok, maka 1 ini ada kemungkinan terpilih lagi kan, betul ya? Dengan nilainya misalkan lebih besar gitu. Nah, kalau dia terpilih lagi, berarti dari 1 ke depot, dari depot ke 1 dong. Nah, itu bukan Hamilton jatuhnya. Jadi si semutnya bolak-balik ke didinya, kene gitu. Oke, 1 udah nggak masuk menjadi list. Nah, sekarang masuk ke yang kedua. Nilai beta masih sama, nilai Q0 masih sama, paling nilai ininya aja. Kita coba random lagi. Cus. Nah, ini. Nah, false ternyata. Oke, saya kunci ya. Saya kunci. False. Kalau false, berarti kita pakainya adalah yang probabilitas. Ini teh formalitas doang sih sebenarnya, Mas, seriusan. Nah, probabilitas. Probabilitas didapatnya dari ini. Waduh, dari rumusnya. Tapi gampang loh ini. Ini mah intinya, ini kan adalah si temporary kan? Ya, temporary keneh kan? Nah, ya udah berarti jumlahin weh. Ya, cara perhitungannya gini, Anda tentukan tetap dari temporary-nya. Dari depot kedua. Feromon, nah feromon yang dipakainya yang ini gitu. Dari depot kedua dikali dipangkatin nanti inverse-nya. Nah, ini dia. Depot kedua. Koma beta ya, betanya. Ini F4. Terus ya, nah ini dia. Oke. Nah, gitu. Jadi saya nggak akan ngisi di sini gitu. Ya, nggak akan ngisi di sini ya. Oke. Nah, ini dijumlahkan. Ya, ini mah diterangkan cara masak gitu. Nah, probabilitasnya adalah ini dibagi ini. F4. Terus. Nah, ini dia. Nah, itu. Kita berarti cari maksimumnya adalah yang di probabilitas. Oke. Jangan lupa ya, kenapa kita ngambil yang probabilitas? Karena ternyata nilainya false gitu. Ini lebih besar. Ini lebih kecil daripada yang Q-nya ternyata. Nah, oke. Nah, sekarang ditentukanlah dari depot ke kota 2. Nah, ini dia. Mana itu? Kota 2. Nah, gitu. Oke. Jadi ini yang selanjutnya akan menjadi tujuan. Nah, ini dia. Terus ke kota 2. Nah, oke. Ini udah saya program, Ini juga udah saya program. Dari depot menuju kota 2. Oke, beres. Panjang turnya. Nah, panjang turnya berapa? Dari depot ke kota 2, carilah di jarak. Depot ke kota 2, 8. Kemudian jumlah lokasi tetap masih 5. Row-nya adalah ini. Oke, sekarang tentukan deltanya. Sama dengan 1 dibagi panjang dikali ini. Nah, gitu. Oke, feromon terbarunya. Ini kita udah tentukan tempatnya. Sekarang kita perbaruan feromonnya tadi. Oke, adalah depan. Nah, ini berarti depot kedua. Salah. Depannya berarti 1 min ya. 1 min. Sama aja deh. 1 min ini tutup dikali feromonnya. Nah, itu belakangnya adalah rho-nya, yaitu ini, dikali oleh deltanya. Ini. Berarti feromon terbarunya adalah 1 ini ditambah yang ini. Cus, beres. Nah, ini dia. Oke, setelah itu kita update feromonnya. Segini aja deh. Cus, nah ini, feromon setelah iterasi kedua. Oke, didapatlah nilai yang ini, dari depot kedua. Nah, itu. Ini juga sama ya. Kita ini sama ini, di bold, di underline. Nah, gitu dia. Oke.
Oke, nextnya adalah, wah ini berapa kali lagi ya? Kalau saya mikirnya, aduh berapa menitan lagi ya? Nah itu 42 masih ini nanti kita hapus dulu. 2, nah 2 udah tidak dimasukin ke dalam list. Cus. Berarti ini sekarang 2 ya. 2. Ini adalah depot ya. Ya bisa aja sih depot. Ini 1. Nah, tinggal 2 lagi nih. Ini yaitu ini ya oke. Ini masih 5, ini nanti oh ya, oh, ya udah aman ya. Ya, kita tentukan ininya. Nah, sekarang kita tentukan remnya. Oke, masih false. Aduh, rem pisan. Oke, ini berarti cari feromon dari 2 ke 3. Dapat kedua. Ya, dapat kedua. Ya, dari feromon 2 ke 3. Pakainya ini ya. 2 ke 3 itu adalah ini. Nah, ini dia. Dikali power inverse-nya 2 ke 3 pangkat beta. Nah, ini. Ya, ini masuk juga. Nah, ini di sum. Oke, ini bagi ya. Ah, ini dibagi. Ah, gitu. Oh, sama ya. Wah, saking kecilnya baru ini. Murut banget. Ya, oke. Ternyata didapatlah dia berpindah dari 2 ke 3. Nah, gitu. Karena saya tadi pengennya, aduh, juga nanti keempat gitu. Masuknya. Ke yang keempat ternyata enggak juga. Oke, 2 ke 3. Udah ketentuin. Berarti ini masuknya. Ish. Cet, 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 cet. Ya. Oke, panjang tur dari 2 ke 3 adalah ini. Kemudian kotanya 5, roknya adalah ini masih. Nah itu. Kemudian udah ya, deltanya udah masuk. Ya udah. Feromonnya, nah ini paling ya depannya. 1 min ini dikali feromonnya. Feromon 23. 2 ke 3. Nah ini dia. Itu bagian belakangnya adalah masih ya, sama ya. Ini ya udah aman. Ya, jadi ini. Oke, udah beres. Terus nah, berarti kita kopikan lagi. Ini feromon setelah iterasi ketiga. Yang diperbarui adalah feromon 2 ke 3. Cus, cus. Nah, gitu. Gitu, oke. Oke, beres. Berarti sekarang dikopiin. Nah, ini kayaknya terakhir ya. Ini kayaknya terakhir. Dan ini kayaknya udah nggak akan ada lagi pencarian nilai maksimum nih. Karena ini udah pasti hitam. Dan yang berikutnya terpilih adalah yang kota 4. Gitu. Ya, jadi ini nggak usah diinin sih, nggak usah di apa dihitung. Tapi nggak tahu nih kalau di programming, entah nanti Anda ngesetnya mau dihitung atau enggak gitu. Nanti saya coba kasih kiat-kiatnya kalau nanti untuk programming. Kemudian berpindah dari 3 ke kota 4. Iya, gitu dia. Cus. Nah, selanjutnya ini udah. Panjang tur dari 3 ke 4. Bukan di sini ya. 3 ke 4 itu berarti ini. Ya. Nah, itu dia 5, ini parameternya udah masuk. Sip. Ini juga kayaknya udah langsung otomatis. Nah, tinggal ini deh. Oke, bagian depan 1 min itu dikali feromon 34. Nah, ini. Oke, bagian belakang udah aman. Ya, udah beres. Sip. Ya udah, berarti ini terakhir ya. Terakhir. Ya. Kita oh ya, kita kopiin dulu ya feromonnya. Yes. Iterasi keempat. Nah, ini adalah dari 3 ke 4. Cret, cret. Ceker. Nah, beres. Sip. Oke, sudah.
semua kota sudah disinggahi. Nah, kesimpulannya gini. Kesimpulannya, 1. Rute Hamilton. Nah, bebas lah kalimatnya mana. Berarti apa aja nih? 1 depot 2, 3, 4. 1 depot 2, 3, 4. Panjang rute adalah, nah ini, tambahin. Ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini. Ditambah udah. Nah, itu dia. Gitu. Yang ketiga kesimpulannya adalah feromon. Feromonnya yang terakhir, ya udah ini kopinya. Nah, gitu. Nah ini feromonnya. Save dulu. Oke, itulah cerita sebelum tidur. Jadi seperti itu perhitungannya untuk algoritma semut untuk agent yang pertama dari setiap iterasinya gitu. Sehingga intinya adalah semua kota sudah disinggahi, dan ketika semua kota sudah disinggahi, dia akan bikin kesimpulannya. Kesimpulannya kurang lebih 3 hal ini gitu. Oke. Nah, 3 hal ini digunakan untuk apa nantinya? Kalau yang rute Hamilton ini sebenarnya cuman ini rutenya ini cuman untuk apa ya? Cuman untuk history datanya aja kali ya. History data aja. Panjang rutenya sekian. Jadi bayangkan ini adalah perhitungan satu semut. Semut ke 1. Lah, emang ada berapa semut? Ya, ini terserah. Mau 500 semut, mangga. Mau 100 semut, mangga. Jadi perhitungan satu semut itu seperti ini gitu untuk 5 kota yang kayak gini. Oke, nah nanti ada semut yang kedua. Nah, semut yang kedua. Gitu. Siap, kita hitung lagi. Sayangnya udah hoream. Tapi kurang lebih gitu. Nanti ini akan didapat kesimpulan yang juga ada gitu. Misalkan panjang rutenya adalah 28,6 69. Ini bukan segini, tapi ini misalkan gitu. Nah, nanti ada semut ketiga kan? Ada semut ketiga, ada semut keempat, semut kelima, dan semut seterusnya. Apa yang kita lihat dari setiap semut yang udah gerak tadi? Yang kita lihat adalah panjang rutenya. Oke. Dari semua semut atau agent yang sudah melakukan iterasi hingga mendapatkan kesimpulan, nah, yang dilakukan itu adalah ini. Bandingkan jarak, atau bukan, cari jarak minimum dari semuanya gini deh. Semut yang ada. Oke. Jaraknya berapa aja tadi? Yaitu yang sebelumnya teh 30,64. Oke, jadi ini adalah 30,64 atau 28,69, atau misalkan ada lagi ya semut ketiga, ternyata didapat semut ketiga rutenya tuh wah lumayan panjang ternyata. Semut keempat juga ternyata dia lebih kecil nih dari semut ketiga, misalkan 31, berapa gitu ya. Nah, kayak gitu. Beres. Aduh, salah. Nah, gitu. Oke. Setelah itu, ketika ditentukan, didapatkan jarak minimum, yaitu misalkan 28,69. Rutenya adalah, nah ini dia. Ini rutenya.
Rutenya adalah, aduh itu bisanya. Nah, itu rutenya. Jadi dari semua semut yang udah bergerak, dia nanti kan punya jarak tuh, jarak total kan. Ini berapa, yang semut yang ini berapa. Nah, nanti jarak-jarak itu Anda coba cari yang minimumnya. Karena kan TSP itu kan mencari jarak minimum. Nah, didapatlah nanti jarak minimumnya itu kotanya apa aja. Nah, itu untuk kesimpulan yang 1 sama 2. 3 ngapain? 3 ini nanti digunakan untuk, nah, saya hapus ya. Saya hapus sampai sini, dan kita generate ulang. Hapus, set. Nah, dan nanti kita akan generate ulang dari sini, dari pertama. Kota mana nih yang kepilih? Aduh, kayak jadi ini lagi ya. Ya, 0,94 berarti kota yang keempat. Nah, berarti ini adalah kota yang keempat. Masuk. 1, silakan. Ini depot. Gitu. Oke. Oke, ini saya 1 aja ya. 1. Cuma sampai sini doang. Cuma sampai 1 ini doang. Nggak lebih. Jadi mohon bersabar. Ini terserah sih mau gimana susunannya ya. Pokoknya asalkan dia yang menjadi satu masternya gitu. Nah, ini kayak gini aja. Oke, temporary. Nah, apa rumusnya? Feromon. Nah, feromon semut yang kedua itu akan menggunakan feromon yang paling terakhir, yaitu yang ini. Gitu. Nah, ini jati gunanya gitu. Oke, saya coba ya siniin. Nah, ini misalkan di situ ya. Nah, ini dia. Oke, jadi inilah feromon. Aduh. Ya, ini adalah feromon global semut 1. Ini adalah feromon global semut kedua. Jadi semut kedua dia akan ngambilnya ke sini sekarang gitu. Oke, saya cobain 1 aja ya. Oke, feromonnya berarti dari mana ini? 4 ke depot. 4 ke depot. Nah, ini. Nah, masih aman ya ini mah ya, masih aman. 4 ke depot dikali inverse-nya. Inverse-nya dipangkatin beta. 42 betanya. Ini kalau mau di-generate ulang juga nggak apa-apa sih yang nilai beta ini. Nah, itu dia. Oke. Next-nya adalah oh, ini kita belum nentuin ya. Ya, true lah. Oke. Ya, jadi yang dipakainya adalah yang true ini. Yang temporary karena true. Nah, untuk 1 2 3 4 berarti lebih enak. Feromon. Oh, bener ya, depot 1 2 3. Depot 1 2 3 ya, berarti tinggal digeser aja nih. Depot 1. Nah, dari sini ya gesernya. Nah, gitu. Oke. Berapa nih si maksimumnya? Nah, ternyata ini dia. Kota yang ketiga. Loh, kota yang ketiga. Karena emang feromonnya udah gede gitu. Jadi pasti di situ. Ya, feromonnya bener ya, ini kota ketiga ya? Oh ya, betul, sip. Nah, ini dia. Oke, berarti berpindah dari sini ke kota 3. Nah, ini. Gitu. Dapatlah ini kota 3. Kok aneh. Nah, itu. Oke. Panjang turnya adalah dari 4 ke 3. Di sini ya. Nah, itu kotanya 5, parameter P-nya sekian. Udah dapat. Oke, deltanya dari 4 ke 3 sekarang. 1 dibagi ini ya, udah oke. Feromonnya, nah ini paling depannya. 1 min ini
dikali feromonnya. Feromon dari 4 ke 3. Nah, ini dia. Nah, belakangnya udah aman. Tinggal ditambahin. Ya udah. Berarti kesimpulannya agen akan bergerak dari 4 ke 3. Feromon diperbaruinya adalah 0,0075. Oke. Kita copyin dulu ya berarti ya feromon yang ini. Nah, ini. Ya, kayak gitu. Oke, setelah iterasi yang pertama, berarti yang saya ubah adalah ini 43 sini. 43. Oh, ini ya, diubah lagi. Oke. Diubah lagi dia. 0,004 menjadi 0,007. Naik lagi dia. 43 34. Nah, gitu. Oke. Baru nanti ketika Anda kopikan yang kedua, nah ini nggak sampai beres kok, tenang aja ya. Nah, ini berarti kotak yang ketiga ini udah ditutup. Nah, gitu. Seperti itu. Ya, nanti didapat juga bawahnya itu sama persis banget dengan hasil yang seperti ini gitu. Nah, nanti feromon global yang dari semut 2, artinya feromon yang paling terakhir ya di semut 2, itu akan dijadikan feromon awal dari semut ketiga. Feromon terakhir dari semut ketiga akan menjadi awal dari feromon awal dari semut keempat, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya kayak gitu. Oke, semoga kebayang. Nah, selanjutnya ini gimana sih ngodingnya? Kan sebenarnya ini tuh salah satu, ini tuh adalah merupakan iterasi kan. Ada sekian, sekian, sekian. Pertanyaan saya, gimana cara Anda nge-handle masalah pengodean ketika ya kayak ginilah adanya. Nanti ketika dia udah beres, dia udah berhenti loopingnya. Nah, kumaha? Kalau saya sih mikirnya selalu gini aja. Nah, pokoknya selama gini. Nanti saya punya sebuah array, yang adalah list lah. List kota, yaitu kota depot, kota A, kota 1, kota 2, kota 3, dan kota 4. Nah, ini. Gitu ya. Pertanyaan saya, kalau saya cari list kota.count-nya, ini nggak tahu nih pakai pemrograman apa dah. Ini saya pakai C# ya. Kalau list kota.count-nya itu kan ada 5 ya. Bener? 5 ya. Nah, kalau mau selama list kota count-nya tidak sama dengan 0, nah ini kuncinya. Apa yang dilakukan? Bisa type nggak sih? Ah, bisa ya. Yang dilakukan adalah, yaitu tadi. Cari nilai maksimum. Gitu kan? Itu satu lah pokoknya. Kedua, tentukan kotanya. Nah, setelah Anda tentukan kotanya, remove kota tersebut dari list kota. Nah, ini dia. Benar nggak? Kalau di remove, berarti yang asalnya dari 5, itu satu persatu akan berkurang. Iterasi yang pertama, nanti dia akan menghasilkan 4 kota lagi. Iterasi yang kedua, dia akan menghasilkan 3 kota lagi. 2 kota lagi, 1 kota lagi, dan setelah itu 0. Setelah 0, dia pasti akan keluar dari while-nya. Oke, gitu ya. Kayak gitu. Nah, tinggal nanti ya dalamnya aja sih ngodingnya gimana nih untuk cari nilai maksimum, cari ini. Ya kan intinya kan kalau pengodean model kayak gini tuh kita nggak harus bikin ke 4-4-nya kan, atau bahkan 10 iterasi masing-masing kan. Nggak harus kan. Tapi kita harus punya satu iterasi yang memang udah fix gitu. Dia ininya udah dapat. Kemudian, nah tujuannya apa ini teh? Tujuannya apa? Kenapa harus dikeluarkan si kotaknya? Simple. Biar dia tidak masuk lagi ke dalam pemilihan gitu. Jadi kalau di sini misalkan listnya itu adalah
depot 2, 3, 4, berarti yang keluar adalah 1. Depot ya yang keluar ya. Aduh ini. Ya gitulah pokoknya depot keluar. Jadi sisanya itu kan tinggal, sorry. Ketika terpilihnya tadi kota yang pertama, berarti kota pertama udah keluar dari list duluan. Kemudian kota pertama ini selanjutnya adalah depot. Depot langsung keluar dari list. Dari depot menuju kota 2. 2 keluar dari list. Sehingga nanti sisanya cuma 3 sama 4 doang. Nah, 3 sama 4 ini yang nantinya akan dilakukan pencarian nilai maksimumnya. Gitu. Sebenarnya biar ininya nggak ketangkep aja sih. Nggak ke random juga. Makanya dia dikeluarin. Kita nggak bisa dong bikin handle untuk random ini tuh, misalkan kepilihlah dia lagi, maka dia akan ngerandom lagi gitu. Wah, janganlah, jangan kayak gitu. Mendingan ya udah yang udah dipilih hasil random, ya udah keluarin aja dari list gitu. Nah, pola seperti ini untuk pengkodaan ini tentunya akan membuat aplikasi yang kita ini sangat begitu fleksibel. Kalau kita mau masukin 10 kotak, berarti kan nanti ya ini kan aman kan dari sini tuh. Ya 10, 9, 8, 7, 6, pokoknya sampai ke 0 aja. Ketika nilainya udah sampai 0, gara-gara dia di-remove list kotanya, maka dia pasti akan keluar dari situ. Nah, keluar dari sini, Anda juga harus nangkep nilai-nilai ini. Gitu. Jadi, nggak cukup kalau cuma gini doang. Ya pastilah nggak cukup. Setelah itu, Anda harus tentukan juga. Misalkan, Anda initiate variabel, apa ya, jarak ya, misalkan jaraknya berupa list gitu, float lah misalkan gitu. Kemudian nanti di sini ini akan dimasukin ke dalam list jarak add berapa nih yang dihasilkan, sehingga ini untuk satu semut loh ya, hati-hati, ini untuk satu semut. Kalau ada 2 semut atau kalau banyak semut, berarti kita nggak cukup kayak gini ngodingnya, berarti ada while di dalam while gitu. Nah, berarti semua ini ya. Nah, ini. Nah, segini berarti ini ada while lagi. While-nya kalau ini di dalamnya ada while kotak, kalau yang di dalam di luarnya adalah while si semutnya. Anda initiate semutnya mau berapa banyak? 50. Semut yang pertama berarti di sini semutnya min gitu. Kurangi. Oke. Ya, mungkin itu aja untuk pertemuan hari ini. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Ntar saya matiin dulu rekamannya.